Kepergian Dr. Michael Robert Marampe akibat terpapar virus corona meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban. Dokter asal Kota Mobagu, Sulawesi Selatan ini bahkan menunda pernikahannya yang harusnya berlangsung 11 April lalu. Ia memilih menjadi garda terdepan dalam memerangi corona. Apa yang terjadi dengan Dr. Michael? Langsung saja kita tanyakan kepada calon istri mendiang dari Dr. Michael, yaitu ada Mbak Tri Novia Septiani. Selamat sore Mbak Tri. Selamat sore. Ya, sebelumnya kami turut berduka cita atas peristiwa yang menimpa Dr. Michael. Semoga ia mendapatkan tempat yang layak di sisi Yang Maha Kuasa, Mbak. Tapi kita ingin tahu bagaimana informasi yang Anda dapatkan, kapan Anda mendapatkan informasi Dr. Michael ini terpapar COVID-19 atau virus corona? Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah luar biasa dan banyak sekali mencintai Mike, menyayangi Mike, banyak mengirimkan doa buat Mike. Kami satu keluarga sangat berterima kasih dan kami tidak bisa membalas semuanya. Kami yakin dan percaya Tuhan akan membalas kebaikan kalian juga sampai nanti. Dan untuk secara pastinya tunangan saya terpapar langsung itu saya juga tidak terlalu tahu, tapi memang sebelum dia masuk rumah sakit dia pernah sempat bilang sama saya, sayang, dia bilang kayak gitu, kenapa ya paru-paru sebelah kanan saya agak dikit tertarik kayak dirobek seperti itu. Terus saya bilang sama dia, kamu serius? Saya bilang gitu. Kamu nggak mau cek? Saya bilang kayak gitu kan. Terus dia bilang, takutnya kan ya sekarang kan kita ada di masa-masa seperti ini, ada wabah pandemik seperti ini dan kita nggak pernah tahu kita bisa kena kapan gitu. Saya bilang gitu sama dia. Cuman mungkin dia merasa masih baik-baik saja dan dia selalu bilang sayang aku nggak apa-apa. Walaupun saya selalu bilang sama dia, kamu mesti hati-hati kan, gimana caranya kamu bisa menjaga, kamu bisa mengobati pasien kamu kalau misalnya kamu sendiri sakit. Saya bilang kayak gitu sama dia, cuman dia selalu bilang bahwa nggak apa-apa sayang, kalau misalnya aku nggak ke rumah sakit nanti siapa yang merawat pasienku, dia bilang kayak gitu. Dalam masa-masa seperti itu, Dr. Mike tetap bertugas seperti biasa, tetap menjaga pasien yang juga terdampak virus corona? Secara kebetulan sebenarnya di rumah sakitnya itu sendiri tidak menangani secara langsung COVID-19. Tidak menangani secara langsung COVID-19. Cuman kan mereka mesti menyaringkan kalau misalnya ada yang ada kemungkinan yang terkena COVID dan lain sebagainya. Cuman ya itu tadi, kita nggak pernah tahu. Pasien kadang-kadang juga banyak yang nggak jujur satu sama lain, akhirnya bisa berakibat fatal seperti ini. Tapi dari informasi yang diterima Mbak Novia, apakah informasi tertularnya Dr. Mike ini dari pasien yang positif terlebih dahulu atau informasi apa, Mbak Novia? Waktu itu sempat dia pernah bilang sayang aku takut deh kena COVID, dia bilang kayak gitu. Terus saya bilang, emang kenapa? Ada pasien kamu yang ada mengarah ke sana? Nggak tahu nih, kayaknya. Dia bilang kayak gitu, kayaknya iya gitu loh. Karena pada saat ditanya dan lain sebagainya, jawabannya masih mengambang kayak biasa, nggak menjawab dengan jujur. Tapi setelah di ronsen hasilnya banyak flek dan lain sebagainya. Ada ketakutan di situ juga gitu loh. Makanya dia pada saat itu dia mulai ngerasa khawatir gitu loh kalau dia punya gejala itu. Cuman itu tadi, karena dia mungkin merasa badannya masih fine aja dan tidak merasa drop sama sekali kayak gitu, dia tetap menjalankan tugasnya sebagai seorang dokter. Mbak Novia, kita juga ingin konfirmasi, Dr. Mike ini bertugas di rumah sakit mana? Di Rumah Sakit Permata Bunda. Di Jakarta berarti ya? Di Jakarta, di daerah Bekasi. Oke, di daerah Bekasi. Kemudian apakah pada saat itu Dr. Mike atau
tunangan Anda yang juga turut menangani pasien yang fleknya ada paru-paru mengarah ke corona itu? Iya, dia bilang ke saya seperti itu, ada gitu loh. Cuman kan dia belum tahu pasti gitu apakah dia benar-benar COVID atau enggak kayak gitu loh. Cuman ya itu ada kekhawatiran aja. Baik. Ada kekhawatiran. Mbak Novia, saat ini kami menayangkan calon suami Anda di layar. Ini video yang di-upload di Instagram ketika Dr. Mike menyatakan bahwa kondisinya membaik pada hari ke-8 dirawat di rumah sakit, Mbak. Saat itu Anda komunikasinya bagaimana, Mbak? Karena waktu itu dia dirawat di rumah sakit Persahabatan dan kita nggak bisa ketemu sama sekali, jadi saya berkomunikasi dengan dia, kemudian maminya Mike juga berkomunikasi dan seluruh keluarga juga berkomunikasinya dengan cara video call setiap hari. Kondisinya selama dari hari pertama dirawat di rumah sakit sampai dengan hari ke-8 seperti apa? Apakah relatif cukup baik seperti yang kita saksikan di video, dalam kondisi masih bisa berkomunikasi dengan baik dan juga meskipun sakit tidak terlalu kehilangan kesadaran begitu? Dari awal sampai di hari ke-8 itu benar-benar nggak ada ini sama sekali, maksudnya benar-benar dia sehat, baik. Untuk drop sendiri nggak ada, cuman mungkin secara psikis aja kali ya, karena memang di sana diisolasi, mungkin merasa bosan dan lain sebagainya, cuman begitu aja. Cuman memang awalnya dia kan sempat di sana pakai oksigen sebentar, kemudian setelah itu kurang lebih mungkin 5 hari setelah itu udah dia benar-benar udah lepas oksigen dan udah bisa bernafas dengan baik dan lain sebagainya. Baik. Ya. Mbak Novia, saat ini Anda sedang memegang foto Dr. Mike. Ya. Kami semua terkejut ketika ada rencana besar, namun takdir berkata lain. Anda yang harus memiliki rencana untuk menikah dengan Dr. Mike, namun kenyataannya berbeda saat ini, Mbak Novia. Rencana kita menikah sebenarnya di tanggal 11 April bulan ini tahun 2020. Kemudian karena memang kita udah tahu wabah corona ini kan masuknya kurang lebih kalau nggak salah bulan Januari akhir ya, Februari ya, benar-benar di Indonesia. Sebenarnya kita udah mulai agak sedikit was-was gitu loh. Kita sempat bicarakan juga, Mike juga sempat bicarakan kayak gitu, sayang gimana ini pernikahan kita kalau seandainya ini wabahnya semakin meluas, apa yang perlu kita sikapi gitu. Akhirnya kami sepakat untuk satu keluarga, saya, Mike dan kedua belah pihak keluarga untuk mengundurkan acara pernikahan kami karena di satu sisi lain kami punya tujuan menikah. Kita mau happy, kita mau bahagia, kita undang orang untuk bisa menikmati kebaikan Tuhan melalui pesta pernikahan kita, dan kita juga nggak mau lah kita memaksakan diri, memaksakan ego kita untuk menikah, kemudian setelah kita menikah kita mendengarkan kabar yang macam-macam, ada yang kena corona, kemudian masuk rumah sakit, kemudian meninggal dan lain sebagainya, kita nggak mau. Makanya kita putuskan untuk kita postpone, kita undur ke tanggal 12 September. Namun ya semuanya sekarang berubah. Ya Mbak Novia, singkat saja terakhir, Dr. Mike ini meninggal di hari keberapa dirawat di rumah sakit Mbak Novia? Karena videonya dibuat pada hari ke-8 ketika dirawat. Ya itu hari ke-8 itu 2 minggu, kurang lebih 2 minggu akhirnya dia dirawat. Kemudian setelah itu dia keluar dari rumah sakit Persahabatan 1 hari, kemudian besok lusanya dia drop lagi. Oke. Baik, terima kasih banyak Mbak Novia. Ya, terima kasih sekali lagi buat seluruh masyarakat Indonesia untuk doanya. Jangan sampai ini terjadi lagi, karena saya juga baru mendengarkan kabar juga kalau sepupu saya juga seorang dokter juga di Surabaya, namanya Berkatnu Indrawan Janguk, juga baru dipanggil 2 hari yang lalu. Ini benar-benar membuat saya sangat terpukul sekali. Baik, kami sekali lagi turut berduka cita atas peristiwa yang menimpa orang-orang terkasih Anda, Mbak Novia. Semoga Anda dan keluarga diberikan kekuatan. Selamat sore, terima kasih Mbak Novia. Ya, sama-sama.
Pemirsa, 4 orang pasien corona bermain bola di sebuah lorong di depan ruangan isolasi sebuah rumah sakit. Informasi selengkapnya sesaat lagi.